Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sinta. Kalau nama populer di udara namanya Cikgu Sinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan siswa level 7, dimana Miss Sinta ini baru pertama kali masuk ini setelah 3 bulan yang lalu Miss Sinta sempat tidak bisa membersamai karena cuti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Miss Sinta bertemu dan insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah kita pagi hari ini kita akan belajar tentang himpunan part 1. Jadi Miss Sinta membagi beberapa bagian himpunan. Jadi untuk yang pertemuan kali ini himpunan part 1. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Pertama, pengertian himpunan. Kedua, bagaimana cara penulisan himpunan. 3 anggota himpunan. Himpunan itu biasanya sering disebut dengan kumpulan gitu ya. Coba siapa yang tahu apakah pengertian himpunan? Mungkin di SD sudah pernah. Dan kita untuk di SMP kita ulas kembali. Himpunan kita bahas ya, jangan lihat gambarnya dulu tapi kita lihat pengertian himpunan dulu. Jadi pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, dengan jelas ini apa maksudnya? Contoh, definisi yang jelas itu artinya yang ada batasannya. Contoh, kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 itu ada batasannya. Bukan hanya kendaraan, kalau kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, di sini yang dikatakan jelas adalah ada batasannya, yaitu kendaraan roda 2. Selanjutnya, hewan berkaki 2. Apa hewan berkaki 2? Ayam, bebek, dan lainnya. Selanjutnya, warna lalu lintas. Warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas apa saja? Ada merah, kuning, hijau. Selanjutnya, coba yang lain adalah contoh definisi yang jelas yang lain, anak-anak berkacamata di kelas 7D dan 7F. Itu yang disebut dengan himpunan gitu. Artinya mempunyai definisi yang jelas. Next, contoh yang tidak jelas. Contoh yang tidak jelas nih. Siswa kelas 7D dan 7F yang tampan. Nah, tampan itu kan relatif, tidak ada batasannya. Menurut Miss Sinta tampan, menurut kalian bisa jadi tidak tampan. Contoh, pemain bola tinggi, pemain bola Liga Inggris yang tinggi semuanya. Nah, yang tinggi seperti apa? Menurut Miss Sinta tinggi, menurut kalian tidak tinggi. Artinya itu tidak jelas. Berarti itu bukan disebut dengan himpunan. Oke. Termasuk yang manis, yang lucu, begitu juga tidak jelas. Artinya kesimpulannya adalah himpunan itu kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas atau diberi batasan. Gitu. Oke, contoh ini ya, perhatikan. Di bawah ini manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan. Coba, siswa yang tidak berkacamata di kelas 7F. Apakah ini disebut dengan himpunan? Oke, ya ini disebut dengan himpunan. Karena apa? Karena ada batasannya. Batasannya apa? Kelas 7F. Seumpamanya Miss Sinta ganti soalnya. Siswa yang tidak berkacamata di SMP Islam Al-Abidin. Apakah bisa? Bisa. Tetap ada batasannya. Contoh, siswa yang tidak berkacamata saja. Gitu. Tidak ada kata di. Itu jelas tidak? Tidak jelas. Berarti itu bukan merupakan himpunan. Oke, guru yang tinggi. Bagaimana guru yang tinggi? Apakah ini merupakan himpunan? Bukan. Oke, benar. Siswa kelas 7D yang ganteng. Nah, yang merasa ganteng. Ada yang merasa ganteng. Itu mungkin sebagian besar merasa ganteng. Nah, itu apakah jelas? Tidak jelas. Karena bisa jadi menurut kalian ganteng. Menurut si B, biasa aja gitu. Oke, next ya. Hewan yang buas. Hewan yang buas gimana? Hewan yang buas apakah ada batasannya? Apakah jelas? Iya jelas, buas, tapi apakah itu berkaki 4 atau tidak berkaki? Kayak ular contohnya, ular tidak berkaki. Apakah disebut dengan hewan buas? Iya. Dan singa umpamanya, singa itu berkaki.
Nah, berarti harus ada batasannya. Hewan buas yang berkaki, itu baru disebut dengan himpunan. Berarti kalau hewan buas saja, apakah disebut dengan himpunan? Bukan. Oke. Pemain bola muslim di Liga Inggris tahun 2020, coba. Siapa aja? Ada banyak ya, ada sekitar 39-an. Ada Paul Pogba gitu. Paul Pogba apa Paul Dogba ya? Itu yang main di namanya MU ya, di Manchester United. Ada Ibrahim, itu ada Saleh, ada Naby Keita gitu dan lain sebagainya. Itu ada batasannya dan itu merupakan himpunan pemain muslim di Liga Inggris tahun 2020. Oke. Laptop Asus abu-abu. Coba laptop Asus abu-abu dikatakan himpunan bukan? Bukan. Kenapa? Karena laptop Asus abu-abu itu definisinya juga tidak jelas. Apakah laptop yang Core i3 atau yang Intel Core aja atau Core i7 gitu dan sebagainya. Belum ada. Tidak jelas batasannya. Oke, next ya. Buku bacaan di lemari perpustakaan. Apakah termasuk himpunan? Bukan ya, buku bacaan. Kenapa bukan merupakan himpunan? Karena bisa jadi buku bacaan apa? Topik apa? Apakah komik? Apakah buku bacaan yang temanya tentang cerita, dongeng, atau cerita tentang pembelajaran gitu. Artinya itu bukan merupakan himpunan. Oke, para juara game online. Apakah itu termasuk himpunan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena para juara itu juga game online yang seperti apa? Kan belum jelas. Oke, gitu ya. Paham ya? Next. Penulisan himpunan. Nah, ini nih tolong diperhatikan dengan betul ya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik juga ya. Ada 3 cara penulisan himpunan. Yang pertama, diperhatikan ya, mendaftarkan. Artinya, mendaftarkan anggota himpunan. Contoh, himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7. Itu artinya himpunan apa? Himpunan bilangan ganjil. Oke. Sekarang dengan kata-kata atau kalimat. Contoh, A adalah himpunan nama pembalap motor GP Yamaha tahun 2020. Siapa aja? Nah, kalian pasti tahu lah ya. Ada Valentino Rossi, ada dulu yang sempat pindah ke Ducati, siapa namanya? Lorenzo gitu ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, B, nama pemain basket NBA tahun 2020. Ya, nama pemain basket ya bisa dijelaskan satu-satu gitu, siapa aja ya. Oke, selanjutnya ya, nomor 3. Dengan notasi pembentuk himpunan. Cara penulisan yang ketiga ya, dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh menuliskan notasi himpunan seperti apa? Ini disebut dengan notasi himpunan. Nih. A, ini perhatikan ya bacanya. A, himpunan A sama dengan A di mana A bilangan prima kurang dari 10. Artinya himpunan A itu terdiri dari bilangan prima kurang dari 10. Apa saja? Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kok dan seterusnya? 2, 3, 5, 7. Himpunan B. Himpunan B dibaca ya. Himpunan B sama dengan Y, di mana Y kurang dari 5, Y anggota bilangan asli. Artinya bacanya dari belakang sini. Y bilangan asli yang kurang dari 5. Seperti itu. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next ya. C. Nah ini nih, ini yang sering banyak bingung. Kalau yang tanda-tanda seperti ini artinya bagaimana? Kalau cara membacanya, Y di mana 1 kurang dari Y kurang dari 8. Y anggota bilangan ganjil. Kalau kayak gini tuh ruwet banget ya. Kalau bacanya gimana sih Miss? Kurang dari. Nah, bacanya cara mudahnya ini dari sini nih. Y anggota bilangan ganjil. Artinya Y itu anggota bilangan ganjil. Nah, ini di tengah-tengah nih. Berarti artinya antara 1 sampai 8. Oke. Apa bilangan ganjil antara 1 sampai 8? Ada 3. 1 ikut enggak? 1 tidak ikut. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Di sini ada tanda coret seret
gitu garis tanda sama dengan. Jadi 3, 5, 7 udah ya. Nah, oke. Oh iya, di sini ada keterangan tanda seperti huruf E ya. Huruf E cuman beda ya, maksudnya lebih lebih panjang kayak gitu apa ya, ini miring kayak gitu ya. Ini keterangan simbol ini artinya apa? Anggota dari. Oke. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Next. Nah, ini nih. Penulisan himpunan kita coba ya, contoh soalnya ya. Kita coba satu dulu aja ya, biar nanti kalian yang selanjutnya kalian yang nyoba. Soal nomor 1, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggota himpunan. Yuk. Himpunan A adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 4 kurang dari 12. Apa aja? Bilangan cacah itu apa aja? Bilangan cacah itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Berarti bilangan cacah lebih dari 4 kurang dari 12 apa? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Selanjutnya ya, yang B. Aduh, yang ini nih harus dikasih contoh ini, yang ini ya. B, ini artinya apa? Bacanya dari belakang tadi. X ini kan di antara tengah-tengah nih, di antara 1 dan di antara 8 nih. Nah, ini apa? Bilangan cacah. Artinya bilangan cacah antara 1 sampai 8. Berarti tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini nih, tadi yang seperti Miss Sinta katakan di sini ada tanda sama dengan nih. Ini artinya tanda Y kurang dari sama dengan 8. Y faktor dari 8. Faktor dari 8 apa aja yo? Ada 1, 2, 4, 8. Oke ya. Next. Nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Oke. A ya. 2, 4, 6, 8 itu disebut dengan apa? Disebut dengan himpunan bilangan bulat. Oke. Selanjutnya ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O apa? Himpunan bilangan vokal. Oke, yang C, himpunan apa ini? Supra, Revo, dan CBR, Beat. Apa ya kira-kira? Ya, betul, himpunan apa namanya? Motor bermerek Yamaha. Kok bermerek Yamaha? Bermerek Honda. Oke. Next ya. Anggota himpunan nih, yang tadi yang Miss Ina sampaikan. Ada tanda simbol E, ini artinya anggota. Ada simbol tanda E tapi dicoret disebut dengan bukan anggota. Contoh, salah satu aja ya, Miss Ina ngasih contohnya ya. Bus apakah anggota transportasi darat? Iya, betul. Bus adalah anggota transportasi darat, bukan transportasi udara loh ya. Oke, next ya. Oke, latihan soal sekarang. Ada sapi, ada elephant, ada gajah ya, ada harimau, ada jerapah. Kira-kira ini himpunan apa? Ayo. Himpunan hewan berkaki 4. Ya meskipun sebenarnya ada yang lain, tapi misalnya contohnya 4 aja ya. Nanti kalau diisi banyak di sini isinya hewan tok ya. Oke ya. Selanjutnya. Oke. Ya, ini sebagai latihan soal untuk kalian ya. Coba ini apa sih? Ini ASEAN member countries. Ini artinya apa sih? Ini artinya anggota negara ASEAN ya. Oke, ini soalnya ya. G di mana Y? Salah. G sama dengan Y di mana Y anggota negara ASEAN. Coba caranya gimana? Caranya mendaftarkan apa aja. Di sini udah tertulis tuh. Meskipun tulisannya nggak jelas ya, tapi kalian pasti tahu lah negara ASEAN siapa apa aja gitu ya. Oke ya, sebagai latihan soal ya. Oke, latihan soal yang ketiga ya. Coba ya, nyatakan himpunan berikut ini dengan mendaftarkan anggota seperti yang tadi Miss Sinta sudah contohkan di awal tadi. Nanti yang belum paham silakan bisa tanya nanti setelah sesi ini ya. Oke, latihan soalnya itu nanti bisa ditulis di lembar buku PDR ya, gitu ya. Itu mungkin dari Miss Sinta. Jangan lupa selalu semangat dan Miss Sinta ucapkan selamat belajar. Pokoknya dalam masa pandemi seperti ini manfaatkan waktu kalian dengan baik. Yang tidak biasa tetap muka gitu ya, sekarang
bisa tatap muka melalui online, tapi nggak masalah ya. Selamat belajar, selalu berdoa, rajin beribadah, rajin belajar. Jangan lupa berbakti terhadap orang tua. Itu aja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.